Halo semua, kita bertemu lagi untuk membahas soal. Kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan sistem koloid. Ada beberapa soal terkait dengan sistem koloid. Untuk di materi ini, Ibu ringkas terlebih dahulu. Untuk di materi koloid ini nanti kalian harus bisa membedakan apa itu larutan, apa itu suspensi, dan di tengah-tengah larutan dan suspensi ini ada yang namanya sistem koloid. Seperti itu. Nah, sistem koloid ini yang akan kita pelajari ada beberapa macam, yaitu ada aerosol, ada sol, ada buih, kemudian ada emulsi, dan lain sebagainya. Kita langsung aja masuk ke soal, nanti jika ada pembahasan yang di luar dari soal, nanti bisa ditanyakan teman-teman. Seperti biasa bisa di-pause terlebih dahulu ya untuk soalnya, kemudian dikerjakan, nanti bisa di-cross-check dengan jawaban Ibu. Oke, kita masuk soal pertama. Bila minyak kelapa dicampurkan dengan air, akan terjadi dua lapisan yang tidak saling melarutkan. Jadi di sini ada minyak kelapa, kemudian ada air, menjadi dua lapisan ya. Jadi kalau minyak dan air ini memang tidak bisa menyatu. Kenapa? Jadi katakanlah ini air, kemudian ini minyak. Kemudian yang ditanyakan adalah suatu emosi akan terjadi bila campuran ini dikocok dan ditambahkan apa? Gitu. Jadi yang bisa menyatukan air dan minyak ini apa? Seperti itu. Sehingga menjadi emulsi. Emulsi ini apa? Emulsi ini adalah em, pendispersian dari air menuju ke minyak atau dari minyak ke air. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah air panas, air es, air sabun, minyak tanah, larutan garam. Jadi kita cari yang bisa menyatu dengan minyak dan juga yang bisa menyatu dengan air. Yaitu apa? Itu sabun. Sabun ini secara struktur kurang lebih seperti ini teman-teman. Struktur kimianya kurang lebih seperti ini, di mana untuk kepala dari struktur sabun ini menyukai nonpolar atau menyukai minyak atau bisa melarutkan minyak. Untuk dari struktur kaki dari sabun ini suka polar atau bisa larut dengan air. Jadi sabun ini seperti zat penengah yang bisa menyatukan minyak dan juga air sehingga sabun ini disebut emulgator. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita next. Jika udara digelembungkan ke dalam larutan sabun, maka timbul buih. Fase terdispersi dan fase pendispersi pada buih berturut-turut. Oke, fase pendispersi itu apa? Fase terdispersi itu apa? Jika udara digelembungkan ke dalam, jadi ada air, ya kan? Kemudian ini ada larutan sabun. Kemudian ada udara digelembungkan, sehingga timbullah buih-buih di sini, teman-teman. Fase terdispersi dan juga fase pendispersi.
Fase terdispersi sendiri adalah zat yang mengalami penyebaran. Jadi, eh, kemudian fase pendispersi atau medium pendispersi ini disebut sebagai zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau tempat penyebarannya, tempat penyebaran. Kalau ini adalah zat yang mengalami penyebaran, zat yang tersebar, seperti itu. Nah, kalau kita baca soalnya, ini kan membentuk buih, teman-teman. Membentuk buih dari udara menuju ke larutan, atau ini air. Udara ini gas, cair. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa fase terdispersinya adalah si gasnya. Kemudian tempatnya atau fase pendispersinya adalah cairnya. Seperti itu. Maka jawabannya di C. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem koloid yang dibentuk dengan mendispersikan partikel zat padat ke dalam zat cair. Oke, berarti di sini adalah peralihan atau penyebaran dari zat padat menuju ke cair. Berarti apa ini, teman-teman? Berarti sol ya. Untuk buih sendiri, ini adalah gas ke cair. Untuk emulsi sendiri, emulsi ini dari cair. Sebentar. Eh, Oke, buih ini dari gas menuju ke cair. Kemudian untuk emulsi ini adalah cair ke cair. Sedangkan untuk sol sendiri, ini adalah padat ke cair, teman-teman. Kemudian untuk aerosol sendiri, aerosol ini sebenarnya ada aerosol cair dan juga aerosol padat, teman-teman, untuk aerosol sendiri. Nah, aerosol sendiri, ini dibagi dua nih. Jadi dari padat ke dalam gas atau dari cair ke dalam gas. Nah, ini namanya aerosol cair, aerosol cair, ini aerosol padat, ini aerosol cair. Oke, oke, sekian dari pembagian ini ya. Oh, ada gel. Gel ini adalah koloid setengah kaku, jadi antara padat dan cair.
Nah, seperti itu. Oke, kita langsung next ke soal berikutnya. Sistem koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah gas. Ingat, padat, kemudian ke gas. Berarti jawabannya apa, teman-teman? Ini termasuk koloid apa? Aerosol ya. Kita tulis dulu. Aerosol di sini. Aerosol padat. Oke, contoh dari aerosol padat sendiri apa aja nih? Contoh dari aerosol padat ini ada apakah kabut, apakah gabus, apakah buih sabun, batu apung, atau asap, teman-teman? Lebih ke asap ya, karena asap ini dari debu atau dari butiran-butiran pasir, kemudian menjadi terdispersi di udara seperti itu, sehingga warnanya pun dominan gelap atau keabu-abuan seperti itu. Jadi jawabannya adalah di asap seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya jika masih ada. Oke, soalnya sudah selesai teman-teman. Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan bisa ditanyakan ke Ibu. Cukup sekian pembahasan pada kali ini. Kita akan bertemu di pembahasan soal selanjutnya. See you next time.